Di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah kewenangan tertinggi suatu negara untuk mengatur wilayahnya tanpa campur tangan pihak luar. Namun, globalisasi membuat batas-batas negara semakin terbuka dan saling terhubung sehingga konsep kedaulatan tidak lagi absolut. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak globalisasi ekonomi. Yang pertama ada integrasi ekonomi global, yang kedua peran korporasi multinasional, yang ketiga mobilitas modal dan perdagangan. Untuk penjelasannya, yang pertama tentang integrasi ekonomi global, di mana negara ikut dalam organisasi seperti WTO, IMF, World Bank, dan Perjanjian Perdagangan Bebas. Negara tidak bebas menetapkan kebijakan ekonomi sepenuhnya karena harus menyesuaikan peraturan internasional. Yang kedua, peran korporasi multinasional, di mana perusahaan global seperti MNC atau TNC memiliki kekuatan ekonomi besar. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan pajak, regulasi tenaga kerja, dan investasi. Yang terakhir, negara kehilangan sebagian kontrol terhadap aktivitas ekonomi di wilayahnya. Penjelasan untuk mobilitas modal dan perdagangan, yang dimana arus investasi dan perdagangan yang cepat membuat negara harus menerapkan kebijakan yang kompetitif. Dan negara juga dipaksa membuka pasar, menurunkan tarif, dan menerima standar global. Beberapa dampak globalisasi teknologi. Yang pertama, revolusi informasi dan internet. Arus informasi melintasi batas negara tanpa bisa diblokir sepenuhnya. Kontrol negara terhadap media, komunikasi, dan data menjadi lemah. Yang kedua, media sosial dan opini publik global. Isu politik dalam negeri dapat menjadi perhatian internasional. Negara tidak bisa lagi sepenuhnya mengatur narasi publik. Yang ketiga, ancaman keamanan siber. Serangan siber dari luar negeri dapat mengancam institusi negara. Negara harus bekerjasama dalam keamanan siber, mengurangi kemandirian sepenuhnya. Dampak globalisasi politik. Yang pertama, peran organisasi internasional PBB, ASEAN, dan Uni Eropa. Mereka dapat memberi aturan atau tekanan tertentu terhadap negara-negara anggota, dan juga negara menerima norma internasional seperti HAM, demokrasi, dan hukum humanitar. Yang kedua, intervensi politik global. Negara lain atau organisasi internasional lain itu dapat ikut campur dalam isu domestik, misalnya HAM